Shalom semuanya. Mari kita bersatu dalam doa dulu ya. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Engkau atas pertolongan dan kasih setiamu yang selalu Engkau berikan kepada kami. Dan pada kesempatan hari ini telah kami berkumpul anak-anak-Mu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan kami mohon Engkau yang akan hadir di tengah-tengah kami pada saat ini, supaya firman-Mu yang akan kami bacakan dapat kami lakukan di dalam setiap langkah kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang. Ya, kemungkinan ada orang yang pernah bertemu dengan saya dan tidak ya. Ya, oke. Nama saya adalah Ibu Sarah. Sebenarnya nama lengkap saya adalah Park Eun-won. Dalam nama Korea. Ya. Apakah ada orang yang tahu bahasa Korea? Salah satu kalimat pun? 사랑해요. 안녕하세요. Apalagi? 사랑해요. Kebanyakan tahu tentang sarangeyo. Sarangeyo penting sekali ya. Oke. Seperti hari ini, misalnya pertama kali bertemu dengan saya atau pertama kali bertemu dengan orang lain, biasa orang Korea berkata bahwa 반갑습니다. 반갑습니다. Tirkan. Silakan di antara berdua saling apa? Salam 반갑습니다. Ini. aksu. 반갑습니다. salam sama bahasa Korea ya. 반갑습니다. 반갑습니다. saya salam. 반갑습니다. Ya, terima kasih ya. Oke, sekarang bukan belajar tentang bahasa Korea ya. Waktunya. Oke. Hopa untuk hari ini kita akan berfokus pada pasal ke-12 ayat ke-4 sampai ke-7. Bolehkah bantu? Bisa dilihat bukannya ini ayat-ayat 1 Korintus pasal 12 ayat ke-4 sampai ke-7. Ya. Kalau bisa lihat itu bisa cari, silakan masing-masing mencari. Mari kita membaca sekali lagi di bagian itu ayat 1 Korintus pasal 12 ayat ke-4 sampai ke-7. Mari kita membaca sekali lagi. Ya, mari kita 1 2 3. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh Kudus kepentingan bersama. Amin. Oke. Kalau kita melihat tafsiran dengan ayat-ayat ini, penjelasannya begini ya, minta bantu. Oke. Sebenarnya ayat mulai dari ayat ke-4 sampai ke-7 berfokus pada keanekaragaman yang didasarkan atas persatuan. Ya, ini saya membawa tafsiran
saya membawa tafsiran, tapi bahasanya dua bahasa, bahasa Inggris dan dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia juga ya. Yang atasnya bahasa Inggris, yang bawahnya dalam bahasa Indonesia. Ya, oke. Karena ibadah ini adalah ibadah pemuda-pemudi ya, kaum pemuda-pemudi, semuanya kaum pemuda-pemudi ya, semua orang. Ya, oke. Ya, kalau kita lihat tafsiran dengan ayat-ayat ini, sebenarnya tentang keanekaragaman yang didasarkan atas persatuan, ya, dan juga varied gift from one source, itu artinya beragam hadiah dari satu sumber. Oke. Jadi untuk ayat keempat dan kelima, kalau kita melihat dalam secara mengikuti tafsiran in Indonesian, ada bagian yang berbeda dari karunia. Bisa dilihat. Tetapi roh yang sama, ada berbagai cara melayani, tetapi Tuhan yang sama. Untuk ayat ke-6, tafsirannya dalam bahasa Indonesia, dan ada pembagian yang berbeda dari apa yang mengaktifkan efek, tapi Tuhan yang sama yang membawa segala sesuatu pada setiap orang. Untuk bagian ayat ke-7, to each is given the public manifestation of the Spirit for common advantage. Kalau kita melihat dalam bahasa Indonesia, untuk masing-masing diberikan manifestasi umum roh untuk keuntungan bersama. Ya. Oke, barusan kita bersama-sama melihat dengan tafsiran dengan ayat-ayat. Ya, kemungkinan besar semuanya pahamnya. Oke. Sebenarnya hari ini saya membawa satu cerita, ya. Maksudnya saya akan menjelaskan satu cerita. Cerita itu adalah kesaksian saya. Kira-kira 20 tahun yang lalu, ketika saya baru memindah kota ke Seoul. Apakah tahu kota Seoul? Ya. Seoul itu ibu kota Korea ya. Ibu kota Korea. Ya, kota ke Seoul dari kampung saya. Saya juga adalah seorang kampung, ya. Oke. Ya, dari kampung saya untuk belajar. Seharusnya saya mencari gereja yang baru juga. Ya, sekitar pemuda-pemudi yang duduk di sini juga ada orang kampungnya. Orang kampung, bukannya orang Bandungnya. Bolehkah angkat tangan dari pulau yang lain? Oh, banyak ya. Semuanya orang Bandung? Oh, gitu. Oh, untuk kaum pemuda-pemudi ya kebanyakan kaum itu ya suku Bandung ya. Suku Bandung. Asli Bandung. Oh, Bandung. Gitu. Tapi di sana banyaknya itu dari itu pulau lainnya. Ya, Bapak dan Ibu, ya, terima kasih. Oke, tetapi waktu itu ada seorang kenalan sama saya yang lama tinggal di kota Seoul dan bergereja di satu tempat. Ia mengajak saya ke gereja dia untuk mengikuti ibadah minggu. Gereja itu adalah salah satu gereja yang mempunyai banyak anggota dengan lebih dari 2.000. Besar ya.
Dan waktu itu sudah didirikan sekitar 50 tahun yang lalu. Sebenarnya gereja itu 50 tahun waktu itu 50 tahun yang lalu didirikan di Korea Utara. Mulai didirikan di Korea Utara waktu perang Korea mereka pindah ke Korea Selatan. Do you know perang Korea? Do you know? You don't know? Anything else? Ada orang yang tahu, ada orang yang belum tahu. Ya, perang Korea. Oke. 50 tahun yang lalu, didirikan sekitar 50 tahun yang lalu. Jadi saya berpikir bahwa sudah ada kenalan sama saya dan gereja itu sudah punya misi dan visi yang cocok sama saya. Maka saya mengambil keputusan untuk menghadiri gereja itu. Tetapi ketika saya semakin menghadiri gereja itu, semakin memunculkan kesulitan terhadap relasi antara pemuda-pemudi. Memang gereja itu adalah gereja yang baik, tetapi gereja itu terlalu lama dan anggota-anggota juga sudah lama. Karena sudah didirikan 50 tahun yang lalu. Oleh karena itu, anggota-anggota yang baru mempunyai kesulitan untuk menyesuaikan diri pada gereja itu. Maksudnya, gereja itu kurang mempunyai sistem untuk menerima orang baru ke dalam komunitas itu. Waktu itu di gereja itu tidak ada program apapun untuk orang yang baru datang. Hanya ada bantuan untuk registrasi saja. Maka orang baru sulit menyesuaikan di gereja dan menggunakan karunia-karunia Roh Kudus yang masing-masing mempunyai diri sendiri. Sebenarnya saya adalah seorang yang beradaptasi dengan baik sekali di gereja itu. Tetapi saya berusaha sekali dan menghabiskan waktu dan energi saya supaya saya bisa menyesuaikan dengan baik di gereja itu. Meskipun begitu, gereja itu sudah kuat pada getoisasi. Apakah pernah dengar kata getoisasi? Getoisasi, ya. Ibu Hertina, bolehkah menjelaskan tentang kata getoisasi dalam bahasa Indonesia? Berdiri boleh? Ya, terima kasih. Berdiri. Getoisasi. Getoisasi. Ya. Katekisasi? Katekisasi? Bukan katekisasi. Ya. Tentang itu kaum Israel itu ada ya, terima kasih Ibu. Ya. Ya, maaf ya, bukan katekisasi, getoisasi. Getoisasi itu mengartikan pada getoisasi adalah membuat tembok terhadap menerima orang baru. Sedikit bisa paham? Ya. Susah menerima orang baru yang baru datang di gereja-gereja. Itu kita bisa berkata bahwa getoisasi. Sejarah getoisasi itu adalah dari kaum Israel. Kaum Israel ya. Sebenarnya kaum Israel sekarang tinggal di mana-mana pun di seluruh dunia. Tahu? Di Amerika, di UK,
atau di Eropa manapun ya, di Jerman juga, enggak ada satu negara yang tidak tinggal kaum Israel, ya. Tetapi sebelum mereka menyulur ke seluruh dunia, sebenarnya mereka adalah salah satu kaum yang digetui oleh negara-negara. Oke. Ya, panjang storynya untuk menjelaskan getoisasi ya. Getoisasi, saya lanjut. Getoisasi yang kuat itu bukan hanya pada anggota dewasa, tetapi di kaum pemuda-pemudi juga. Relasi antara orang lama sudah kuat, jadi tidak bisa meluangkan ruang relasi untuk menerima orang baru dalam hati mereka dan kehidupan hari minggu mereka. Jadi semakin dikurangi perhatian pada orang baru dan semakin dikurangi angka pemuda-pemudi dan anggota gereja itu. Karena sudah ada tembok. Sudah suka membuat tembok. Ya. Jadi semakin dikurangi anggota gereja itu, itulah kita berkata bahwa getoisasi sekarang di angka anggota gereja itu sudah menurun sekitar di bawah 500 anggota. Ya, 20 tahun yang lalu sudah ada berapa? 2000 ya. Sekarang di bawah 500 anggota. Kalau ada suatu gereja dengan getoisasi kuat, gereja itu adalah satu gereja yang menolak anggota-anggota lain dan mempunyai budaya sepertinya, ayo kita saja, mari keluar untuk makan bersama. Ayo. Jangan orang lain. Jangan. Hanya kita saja. Oleh karena itu, Tuhan berfirman demikian. Mari kita bersama-sama membaca nas hari ini mulai dari ayat ke-4 sampai ayat ke-6. Bolehkah ditunjuki? 1 Korintus pasal 12 ayat ke-4 sampai ayat ke-6. 1, 2, 3. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu mengerjakan semuanya dalam semua orang. Dengan demikian, Tuhan memberi kita berbagai-bagai karunia Roh Kudus. Pekerjaan itu adalah pekerjaan Tuhan dan tidak boleh ditolak oleh manusia oleh karena getoisasi. Jadi, semua karunia yang baik boleh dipakai dalam gereja-gereja. Gereja harus berhati-hati dengan getoisasi. Gereja harus berhati-hati terhadap getoisasi. Getoisasi itu membatasi dan menghalangi karunia Roh Kudus dinyatakan dalam komunitas gereja. Tuhan memberi manusia karunia Roh Kudus karena Allah mengerjakan semuanya dalam semua orang. Dan juga
Karunia Roh Kudus didasarkan pada pertumbuhan dan keuntungan gereja sebagai komunitas melalui penggunaan karunia Roh Kudus. Gereja adalah sebuah komunitas dalam satu tubuh. Sehingga gereja menekankan bagian dari pertumbuhan, tanggung jawab, dan memberi toleransi satu sama lain. Baik berbagai-bagai karunia Roh Kudus, rupa-rupa pelayanan, dan bermacam-macam perbuatan ajaib itu berasal dari Allah Tritunggal. Dari mana? Iya, dari Allah Tritunggal. HTBC, nama grup HTBC. Apa artinya? Holy Trinity Bandung Collective. Holy Trinity. Tritunggal adalah Trinity. Oh, namanya begitu. Holy Trinity. Semua itu karunia Roh Kudus dari Allah Tritunggal. Maka mari kita mengakui semua itu adalah perjuangan untuk mencapai persatuan gereja tanpa getoisasi. Getoisasi itu suka membuat tembok. Jadi antara berdua atau antara satu komunitas atau antara orang-orang di dalam gereja tidak boleh membuat tembok dalam hati dan lakukannya. Oke? Ya. Bolehkah ditunjuki itu PPT yang terakhir? Yang terakhir, ya. Oke. Saya juga harus lihat ini. Saya enggak punya. Saranan untuk membantu orang yang baru masuk ke gereja kita. 1, mari kita bersama-sama membaca. 1, 2, 3. Ya, artinya fellowship dengan baik. Yang kedua, 1, 2, 3. Ya, involvement. Ayo hadir bersama-sama melayani bersama-sama dengan kami. Ya, ayo mengajak. Oke. Yang ketiga, 1, 2, 3. Acceptance. Cinta. Tetapi cinta sampai akhir. Oh, waktu pertama, seorang berpikir yang udah lama tinggal di gereja ini, bersama itu melayani di gereja ini. Waktu saya pertama bertemu dengan dia, orangnya saya berpikir bahwa orangnya baik sekali. Tetapi lama-lama berhubungan dengan dia, orang itu orang tidak baik. Ya. Yesus Kristus mencintai kita sampai akhir, sampai meninggal. Ya. Oke. Yang terakhir 1, 2, 3. Iya. Bersama-sama menuju ke menjadi keselarasan. Oke. Terima kasih banyak.
Ya, sebenarnya saya berterima kasih kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Bapak Yopi dan Ibu Hertina. Karena saya adalah orang Korea dan saya baru 11 tahun tinggal di Indonesia. Tetapi hari ini pertama kali berjumpa di gereja. terima kasih. 감사합니다. 감사합니다. Ya, saya sangat berterima kasih. Ya, mari kita bersama-sama menuju ke menjadi keselarasan. Itu penting. Dan cinta, tetapi cinta sampai akhir. Ya, terima kasih banyak. Ya, mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepada Engkau. Ya Tuhan, buat kesempatan yang selalu Engkau berikan kepada kami semua sehingga kami boleh membaca firman-Mu pada hari ini, dan biarlah firman-Mu ini Tuhan dapat kami mengerti dan serta melakukannya di dalam kehidupan kami semuanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.